Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom bagi kita semuanya yang ada di rumah maupun bagi Bapak Ibu yang sebagian kita sedang mempersiapkan diri dalam perjalanan menuju ke tempat di mana kita bekerja. Kita jumpa lagi dalam acara Makin Dekat Tuhan di tahun yang baru, di tahun 2025 ini. Dan tema hari ini yang akan ulas, yang akan kita renungkan adalah bicara tentang ujian memperkuat iman. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang kami kasihi dan yang mengasihi kami dalam Kristus Yesus. Bersyukur di tahun yang baru ini kami kembali berjumpa dalam acara Makin Dekat Tuhan. Di tahun ini kami tetap berkomitmen untuk dekat dengan Tuhan dengan cara-cara yang baik, secara khusus dengan cara kami merenungkan pagi hari firman Tuhan sebagai senjata rohani yang akan kami terus persiapkan untuk kami menghadapi segala tantangan yang kami akan hadapi di dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam relasi kami, maupun di tempat hal yang lain. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah bagi kami dalam perenungan hari ini, biar kami terus mengalami kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur sekali bahwa di tahun ini kita berjumpa kembali dan kita yang setia untuk kita mau merenungkan firman Tuhan secara khusus di dalam kita meresponi untuk kita mau dekat dengan Tuhan dalam siaran online ini. Hari ini kita akan belajar tentang ujian memperkuat iman. Ujian memperkuat iman. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti pernah menghadapi ujian dalam hidup. Ujian itu datang dalam berbagai bentuk, misalkan kehilangan. Barangkali kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi. Bisa jadi itu adalah pasangan kita, atau juga orang tua kita, atau sahabat kita, atau rekan sepelayanan kita. Kita kehilangan. Ujian itu juga bisa datang mungkin dalam bentuk sakit penyakit. Mendadak kita mengalami sakit dan mungkin kita mendapat berita hasil diagnosa dokter mengatakan kita mengalami sakit tertentu. Mungkin juga kita mengalami ujian dalam bentuk kita kegagalan. Mungkin kita gagal di dalam membangun usaha, kita gagal dalam bekerja, kita gagal dalam membangun relasi, kita gagal dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Atau mungkin juga kita mengalami ujian dalam bentuk sebuah pengkhianatan yang menyakitkan hati kita, yang menyayat hati kita, yang melukai hati kita. Dan kita tidak menyangka bahwa itu datang dari orang yang terdekat dengan kita. Saudara, izinkan saya bertanya, di dalam kondisi yang seperti itu, mungkin kita pernah bertanya juga, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Ini adalah sebuah pertanyaan yang umum diutarakan oleh siapapun. Bahkan mungkin bukan hanya orang percaya. Yang tidak percaya pun mempunyai pertanyaan yang sama. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, melalui firman Tuhan kita belajar bahwa ujian bukanlah tanda Allah meninggalkan saudara dan saya. Bukan. Melainkan sarana untuk memperkuat iman engkau dan saya. Nah, oleh karena itu mari kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan demikian. Saya akan bacakan dalam Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 4. Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, saudara Tuhan dan rekan-rekan semuanya, dari bagian firman Tuhan ini kita menemukan penjelasan dari Allah. Yang pertama, ujian bukanlah hukuman, tetapi bagian dari rencana Allah. Mari katakan ini dalam dirimu. Ujian bukanlah hukuman, tetapi bagian dari rencana Allah. Dalam kehidupan ini ada kalanya, saudara, ujian itu memang akan terasa sangat-sangat berat. Bahkan mungkin menyiksa diri kita, hati kita, pikiran kita terkuras. Perasaan kita menjadi sedih dan sebagainya.
Sehingga kita menganggap itu menjadi sebagai hukuman dari Tuhan. Namun saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini justru mengingatkan engkau dan saya bahwa ujian adalah sarana untuk mendewasakan iman kita. Sekali lagi, ujian adalah sarana untuk mendewasakan iman kita. Ada beberapa contoh yang sebenarnya sudah jelas tertulis di dalam Alkitab. Mudah-mudahan kita tidak lupa nama tokoh itu adalah cerita tentang Ayub. Bukankah Ayub kehilangan segalanya? Dia kehilangan anak-anak, hartanya, dan bahkan kesehatannya. Betul kan? Namun dalam penderitaannya, kita bisa menemukan bagaimana kisah Ayub yang tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Allah memulihkan Ayub, bahkan memberikan berkat yang berlipat ganda. Demikian dituliskan dalam cerita Ayub, dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Nah, dari cerita ini apa yang kita bisa dapatkan, saudara? Bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, mari melihatnya sebagai kesempatan untuk lebih bergantung pada Tuhan dan mengenal lebih dalam. Mengenal Allah lebih dalam. Bisakah kita punya perspektif yang seperti ini? Ketika kita menghadapi kesulitan, tekanan, masalah, apapun itu bentuknya, mari kita lihat ini sebagai kesempatan, peluang engkau dan saya lebih bergantung kepada Tuhan dan makin mengenal Tuhan lebih dalam, dan lebih dalam. Ini saudara. Pernahkah kita memikirkan hal itu sebagai sebuah kesempatan? Kalau belum pernah, mari kita ganti perspektif kita yang lama yang menganggap itu hukuman, kita ganti dengan kesempatan. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Allah tadi? Yang kedua adalah bahwa ternyata ujian itu punya hasil. Akan menghasilkan sesuatu. Hasilnya apa? Ketekunan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata, ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Artinya bahwa ujian itu tidak sia-sia. Walaupun ujian itu membawa engkau dan saya menderita. Membawa engkau dan saya susah hati, susah pikiran. Tetapi Tuhan mengatakan akan ada hasilnya. Akan ada buahnya. Artinya ada sesuatu yang baru muncul dari kesusahan itu. Kalau saya bisa memberikan sebuah ilustrasi bagi kita, itu seperti besi yang ditempa dengan api untuk menjadi kuat, betul kan? Demikianlah iman engkau dan saya ditempa dengan cara apa? Lewat ujian. Tanpa ujian itu maka iman kita akan tetap lemah dan tidak matang. Kita menjadi manusia yang cengeng, yang hanya bisa menangis saja, menangisi diri, merendah, menjelekkan diri kita, tidak menghargai pemberian Allah. Itulah sesuatu iman yang lemah, iman yang tidak matang. Engkau dan saya perlu ditempa. Jadi kalau dengan kata lain bahwa saat ini, sekalipun kita punya iman percaya kepada Kristus Yesus, kita ini seperti besi yang masih muda sekali. Dan kita harus ditempa, dibentuk. Dan besi itu harus dengan api. Kalau tidak dengan api, maka besi itu akan menjadi keras dan susah dibentuknya. Engkau dan saya, hanya ketika kita mengalami ujian, di saat itu kita mungkin tampak seperti lemah, lelah, tetapi tanpa kita sadari, dalam keadaan seperti itulah
kita mudah diluruskan, dibentuk. Dan percayalah bahwa yang membentuk saudara dan saya adalah Tuhan. Pasti hasilnya baik. Dan Tuhan mengatakan bahwa menghasilkan ketekunan. Artinya bahwa engkau dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang dulu tidak tekun menjadi tekun. Jadi orang yang gigih. Menjadi orang yang berhasil tentunya. Ini yang kedua, saudara. Jadi mari kita yang kedua ini melihat bahwa ujian itu menghasilkan ketekunan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, waktu kita mengalami ujian, kita diajar untuk apa? Bersabar. Dan percaya bahwa pada waktunya akan tiba, engkau akan dimenangkan, engkau akan kuat. Mungkin pada waktu kita menghadapi ujian itu kita berdoa. Dan nampaknya begitu, amin, tidak ada sesuatu yang berubah. Iya, mungkin doa-doa kita, saudara dan saya belum dijawab. Tapi percayalah, kesetiaan Tuhan tidak berhenti. Dia selalu setia. Artinya dia selalu ada. Telinganya tetap mendengar. Kasihnya tetap dinyatakan. Biar kita sabar. Percaya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang ketiga, saudara. Ujian itu akan membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Nah, ini saudara. Saudara, dan Roma pasal yang kelima, ayat 3 sampai 5 mengatakan bahwa penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji itu menghasilkan pengharapan. Ini sangat jelas di dalam kehidupan pribadi seorang yang bernama Yusuf. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, dipenjarakan karena difitnah. Dan bahkan dia seperti terlupakan karena dia dipenjara. Namun saudara perhatikan bahwa di semua ujian itu sebenarnya sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin yang menyelamatkan banyak orang. Saudara, mungkin kita tidak akan persis seperti Yusuf. Dijual oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Atau mungkin kita berada dalam sebuah penjara seperti Yusuf. Tapi mungkin ada cara yang lain Tuhan membentuk engkau dan saya untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarakter. Untuk menjadi seorang pribadi yang berkarakter. Menjadi orang Kristen yang berkarakter Kristus. Allah punya banyak cara. Dan cara Allah itu akan selalu unik bagi kita masing-masing. Dan akan berkesan yang tidak akan pernah kita lupakan. Bahkan saudara akan bangga menceritakan bagaimana perubahan dari orang yang gagal menjadi orang sukses. Menjadi orang yang biasa, menjadi seorang pemimpin. Karena ternyata di dalam waktu yang ada, Anda diproses oleh Tuhan. Menjadi seorang pribadi yang berubah. Seperti Yusuf. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengatakan di poin ketiga ini. Melalui ujian, Tuhan sedang membentuk engkau dan saya akan menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dalam hal apa? Serupa seperti Kristus. Engkau memiliki kasihnya. Engkau menjadi pribadi yang sabar. Engkau yang memiliki pengharapan yang kokoh. Kasih, kesabaran, dan pengharapan. Itu ada pada dirimu. Karakter itu muncul, terbentuk. Saudara, sebagai akhir daripada perenungan hari ini, saudara kasih, ujian memang tidak mudah.
Tapi mari kita mengingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai engkau dan saya. Dia selalu bersama dengan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai pada waktu seakan-akan berada di lembah kekelaman sekalipun. Ingatlah di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kau dan saya alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Mengapa bisa demikian? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kau dicobai melampaui kekuatanmu. Pegang ini, saudara. Jadi kalau kita mengalami ujian, apapun itu bentuknya, Tuhan sudah mengukur dan memastikan itu bisa engkau pikul. Itu bisa engkau dan saya jalanin. Tuhan sudah menakarnya dengan tepat. Takaran Tuhan tidak pernah salah. Dia lebih tahu engkau dan saya. Siapa engkau dan saya? Mari dari situ kita belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, percaya bahwa setiap ujian yang kita hadapi sedang memperkuat iman. Katakan, ujian memperkuat iman kita. Yang mempersiapkan engkau dan saya untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang telah Dia sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Engkau bukan hanya menganugerahkan keselamatan bagi kami, iman itu. Tetapi Engkau menginginkan supaya kami di tengah dunia yang gelap yang Kau tempatkan kami hari di dalamnya, di tengah-tengahnya. Kami sungguh-sungguh mengalami proses yang dari Allah, lewat tempaan Tuhan, lewat ujian-ujian yang ada. Dan kami bersyukur bahwa sekalipun ujian yang ada, itu semua sudah difilter oleh Tuhan. Tuhan sudah menakarnya, bahwa itu mampu untuk kami pikul, untuk kami jalanin. Dan kami dibentuk Tuhan lewat itu semua. Sehingga kami punya karakter Kristus. Menjadi pribadi, anak-anak Tuhan yang sabar, yang penuh kasih, dan terus punya pengharapan yang kokoh kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tahun yang baru ini kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, yang kami terima. Ujian seperti apa, pencobaan seperti apa yang menimpa kami. Tetapi kami bersyukur bahwa setiap serangan yang datang pada kami, Tuhan sudah lebih dulu memfilternya, menakarnya, sampai kepada itu akan kami alami, kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan semua apa yang Kau jelaskan hari ini, kami tidak menjadi pribadi yang putus asa, kami jadi tidak pribadi yang penakut, tetapi kami menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Setiap langkah kami, Tuhan sudah ada di depan kami lebih dulu. Kau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami sendirian di dalam menghadapi serangan-serangan yang ada. Berkati setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun pergumulan kami, sertai kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, yang dimana iman kami makin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di makin dekat Tuhan selanjutnya. Biar Tuhan memberkati kita hari ini. Untuk semua pekerjaan kita, keluarga kita, dan apapun yang kita kerjakan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam